pasti nanti Watinya nggak diterima sama Tanah soalnya ngubah-ngubah badan gitu-gitu. Buset, Kan jadi jahat banget kayak sih. kok jahat sih gitu. Setelah hampir 100 kali sepertiga malam gue lewatin dan belasan email permohonan kolaborasi gue tanpa balasan apalagi basa-basi, akhirnya sampai juga kita di episode 15. Yeay, Yurika. Dan di episode kelipatan 3 kali ini gue akan ditemani oleh seorang penulis. Iya, penulis. N-U-L-I-L-I-S writer. Yes, yang mungkin lebih lo kenal sebagai Miss Nyinyir mungkin, atau YouTuber, atau seleb tweet galak dan banyak musuh mungkin. Ya gue nggak tahu. Adalah Revina VT. Hai Vina. Halo Kak Angga. Hai. Hai dan selamat datang di kolom podcast. Lo nyebut fans dan orang-orang yang sayang sama lo atau bahkan belum kenal sama lo apa sebutannya, ada nggak? Revina VT satu hati atau dumb people atau apa? Gak ada. Nggak ada. Bukan dumb people, bukan? Enggak. Jahat banget. Enggak pernah. Lo bukan Ya, di teman-teman YouTube lo aja. kayak gitu? Teman-teman aja. Oke, teman-teman. Oke, dan topik kita di episode ini adalah insecure sama dengan tidak bersyukur. Ini sebenarnya sebelumnya ya Vin, alasannya kenapa gue pilih topik ini adalah sepele banget sih. Karena gue berapa kali tuh bilang ke teman kantor ataupun manusia terdekat gue lah ya, bahwa gue tuh gak pedean orangnya. Mereka gak percaya, padahal gue yang sebegininya gitu ya, maksudnya yang nggak seberapa ini gitu, ngerasa nggak pede, harusnya kan wajar ya. Maksud gue kayak kalau gue modelannya kayak siapa ya, Thomas Djorghi atau Bertrand Antolin gitu ya, terus gue bilang gue nggak pede, mungkin agak aneh atau kenapa nggak pede gitu kan gue gitu, maksud gue. Dan ini jadi kayak ini sebenarnya yang boleh untuk ngerasain insecure tuh yang kayak gimana sih gitu. Itu alasannya sih sebenarnya. Kalau aku ya, aku yakin semua orang itu pasti punya perasaan insecure. Yang membedakan itu kadarnya. Jadi boleh nggak sih sekelas Bertrand Antolin insecure ya? Boleh. Tapi lo tahu ya? Anak tua banget ya kita ya. Tapi anak zaman sekarang Bertrand Antolin yang mana ya gitu. Terus? Aku percaya sih kalau semua orang tuh boleh insecure, dan wajar banget kalau misalnya kita merasa nggak aman. Nggak harus tentang fisik kok, kayak masalah pekerjaan, masalah kemampuan, pencapaian, sampai masalah umur aja boleh banget insecure. Karena yang namanya perasaan kan valid ya, nggak mungkin tuh ada perasaan yang kayak lo mah ada aja. Menurut aku sih enggak ya. Kalau insecure memang wajar dan itu perasaannya valid gitu sih. Oke, ini walaupun apa yang baru kamu sampein itu kayaknya agak jumping ya. Kita ke pertanyaan pertama dulu aja kali ya. Insecure menurut Revina itu apa sih? Oh, insecure menurut aku adalah perasaan tidak aman yang dirasakan oleh siapa aja. Perasaan gak aman. Kuncinya cemas, khawatir gitu. Oke, kuncinya adalah nggak aman ya. Nggak aman. Oke. Insecure. Gitu. Seorang Revina VT, apakah pernah ngerasa insecure? Sering. Sampai sekarang pun masih berjuang melawan insecure aku sendiri. Kalau kakak gimana? Pernah nggak? Alasan akhirnya aku bikin dengan topik ini ya karena gue misalnya berpakaian dengan rapi dan segala macam itu untuk menyesuaikan, untuk meningkatkan percaya diri gue gitu. Karena gue nggak pede sama penampilan fisik gue. Jadi aku ngerasain insecure lah pasti. Nah kalau orang fotonya ganteng-ganteng aja kok. Foto. Ganteng-ganteng aja. Apa yang Revina ngerasa nggak aman gitu? Apa yang di-insecurein sama seorang Revina VT sih sebenarnya? Kalau aku sih insecure, kayaknya fisik pasti ya, karena ada beberapa bagian yang aku nggak suka gitu, pengen banget bisa aku perbaikin. Yang kedua, aku insecure banget sama finance sih, financial condition gitu. Kayak pasti adalah di masa-masa kayak kok umur 25 belum punya ini itu sih, sedangkan yang lain udah punya gitu. Jadi pasti ada, aduh kayaknya gue nih kebanyakan main ya, kayak kerja gue kurang keras ya, kayak gitu-gitu sih. Dan
kalau masalah pencapaian dan keuangan emang paling insecure. Kalau masalah fisik adalah bisa beberapa kayak aku tutup-tutupin. Cuman kalau finance, aduh mikir terus tiap hari. Kenapa nih, kenapa gitu. Padahal Revina VT adalah salah satu perempuan yang paling sering nyombong soal kekayaan ya. Ternyata. Serius, gue nonton beberapa wawancaranya Revina di beberapa platform juga gitu ya. Konsisten gitu untuk bilang gue kaya, gue bisa bayarin apa aja yang lu nggak bisa bayangin gitu. Tapi ternyata insecure itu ada justru ya. Soal yang paling mengganggu yang mana? Yang soal finansial itu atau fisik? Yang finance. Oke, yang finance ini ya. Kalau ditanya kenapa ya? Karena aku sekarang umur 25. Maksudnya aku cukup melek investasi kan. Aku investasi ada mulai dari saham, kripto, reksadana, terus mau obligasi. Emang semuanya itu aku habiskan untuk investasi gitu. Terus aku memang kurang pengen untuk punya mobil baru tuh. Kurang pengen gitu karena aku sendiri juga nyetir masih parah banget gitu. Terus barang-barang branded gitu sebenarnya pengen banget punya, tapi ngelihat temen-temen yang umurnya di bawah aku kadang-kadang atau seumuran aku, kok barang brandednya banyak banget ya. Aku mikir kayak ini gue yang salah, gue yang terlalu irit, atau gue yang nggak nikmatin hidup, atau emang mereka tuh sekaya itu sih sampai investasinya tuh udah banyak banget sampai lo bisa beli barang branded segitu banyaknya gitu. Terus teman-teman kan udah banyak yang nikah kan. Terus kayak kok bisa gue di umur 25 gue belum berani lo nikah gitu. Belum berani, gue takut kayak duit kurang, entar kalau anak gimana. Tapi teman-teman kan udah berani nikah, terus gue langsung mikir berarti lu udah kaya banget ya, gitu-gitu loh. Tapi sebentar soal barang branded, kalau soal mobil kayaknya memang Vina adalah bukan tipikal public figure yang kebendaan banget lah ya, enggak lah ya, kayaknya sih. Nah, tapi soal barang-barang branded, Vina pernah bilang di The Comment kalau nggak salah, itu gila banget sih. Menurut gue itu lucu banget sih. Aku hanya ingin hidup dan mati dengan keadaan hypebeast. Ya Allah, sampai gue bold ini. Ya Allah, tapi ternyata ya maksudnya nggak semua yang Vina sampein di media-media besar itu, bahkan mungkin yang Vina sampein di sosial media pribadi, khususnya Twitter mungkin ya, itu nggak semuanya kejadian sebenarnya gitu ya. Iya, kalau pengen mati dengan keadaan habis pasti pengen lo ya, atas bawah kayak Hotman Paris gitu. Wah, ini bisa miliaran nih. Tapi Hotman Paris masih hidup. Maksudnya kayak Hotman Paris gitu, dari atas ke bawah kan mahal semua gitu kan. Ya pengen ada nanti di satu saat kayak jam lo harganya berapa ya, biasalah cuma 5 miliar gitu, pengen. Oke. Nah, terus pernah ada yang larang Revina untuk insecure gak sih? Banyak. Followers aku tuh kayak misalkan aku lagi nangis gitu ya, dikata kayak lagi sedih gitu. Karena Vina kenapa sih nggak pernah posting foto lagi gitu? Terus aku bilang kok lagi insecure, soalnya aku ngerasa aku jelek. Kayak tuh nggak tahu bersyukur ya, makanya deketin diri ke Tuhan lah. Kalau misalkan dikasih jelek beneran gimana gitu. Terus giliran aku bilang, aduh aku pengen operasi payudara, soalnya udah nabung, pengen membesarkan payudara, soalnya payudara aku tuh kecil banget. Yang bukannya aku nggak puas sama ukuran aku ya, ukuran aku tuh yang susah banget dicari ukurannya kalau misalkan pengen beli underwear. Jadi jadi sedih kan gitu. Jadi waktu ngomong kayak gitu, orang-orang tuh pasti bilang, tuh insecure, kurang bersyukur, kayak pasti nanti watinya nggak diterima sama tanah soalnya ngubah-ngubah badan gitu-gitu. Buset, jadi kayak kok jahat sih gitu. Berarti memang pernah ada yang larang, bahkan orang-orang terdekat juga ada yang begitu. Kalau orang terdekat mungkin karena ayah aku konservatif ya. Ayah aku tuh yang kolot banget, jadi
ya aku selalu bilang anaknya udah cantik aja gitu, nggak boleh ngerasa sepi itu, nggak boleh. Oke. Nah, gimana Revina ini menanggapi hal-hal yang larang untuk Revina insecure? Tetap bodo amat kah? Atau jadi kepikiran atau gimana? Sebenarnya aku kepikiran sih. Beberapa kali aku ngerasa overthinking gitu, kayak beberapa kali tuh kayak gue tuh sebenarnya nggak bersyukur ya, gue tuh bego ya sampai ngerasa kayak gini. Kayak kadang marah sama diri sendiri, kenapa sih lo nggak pede gitu, banyak yang lebih banyak yang kurang dari lo, kok hidupnya baik-baik aja dan lo kenapa kayak gini. Pasti lah ada rasa-rasa kayak mungkin omongan orang bener ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, omongannya mereka itu gak ngefek di aku gitu. Kayak aku berhak untuk merasa gak baik-baik aja, dan aku gak perlu memalsukan semua itu lah. Soalnya pada intinya kan kita yang ngerasain ya, kita yang tahu diri kita maunya apa. Jadi kalau misalkan kita insecure, aku udah gak mau sih dengerin orang lagi kayak, lo tuh kurang bersyukur, kurang berdoa, dekatkan diri ke Tuhan, bla 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 gitu. Aku pasti ya udah, iya makasih, omongannya ditampung ya, gitu doang sih. Oke. Dan sebenarnya aku udah wawancara ke 2 orang cowok dan 2 orang cewek atau dari lingkar terluar aku ya, Vin, soal ini biar nggak ngerasa kayak itu lu doang kali ngerasain lu doang sama lingkaran lu kali gitu. Nah, makanya di setiap episode aku selalu ngadain riset, entah itu risetnya pertanyaan-pertanyaan sederhana atau kalau yang agak ribet. Ini kan insecure agak ribet ya, maksudnya nggak semua orang berani gitu nyampein soal insecure yang dia rasain. Jadi aku pilih beberapa orang tuh yang secara fisik, secara wawasan intelektual dan juga secara finansial tuh menurut penilaian standar paling rendahnya aku tuh, mereka tuh nggak punya alasan sih untuk insecure. Ternyata dari 4 orang ini semuanya pernah ngerasain insecure juga gitu. Dan ada yang satu cewek dan yang satu cowok pernah ngerasain insecure soal penampilan fisik atau fashion. Sisanya ngerasa insecure soal karir juga, soal finansial, soal komitmen berumah tangga bahkan gitu ya. Dan hampir semuanya ini memperbolehkan semua orang ngerasa insecure dengan ada syaratnya juga pasti. Nah, ada juga yang syaratnya ini insecure di lingkungan baru, ada juga yang syaratnya harus kejadian dulu. Misal kejadian tuh, misalnya Vina ngeluh, aduh gue teman nih, ya sehari atau beberapa hari sebelumnya Vina habis dari Labuan Bajo misalnya. Itu benar-beneran kerasa gitu, orang-orang terdekat tahu perbedaan warna kulit Vina, dan Vina ngeluh gitu, ya itu nggak apa-apa gitu tuh, karena udah kejadian. Maksudnya bisa dirasain langsung juga sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada juga yang dari 4 orang ini semuanya hampir ngejawab bahwa insecure itu memang ngaruh ke hubungan. Nanti kita bahas juga ya sama sudut pandang Vina gimana ya. Nah, boleh. Nah terus menurut Vina ada nggak sih syarat untuk boleh insecure gitu? Kalau aku ya, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Hal sebego apapun menurut orang lain, ya kayak goblok banget sih lo bisa insecure masalah begituan doang. Itu boleh, kayak jadi insecure sekecil apapun tuh menurut aku boleh dan wajar, diwajarkan. Apa yang belum terjadi atau yang sudah terjadi itu boleh. Kayak masa depan deh, insecure sama masa depan. Cemas mikirin kayak, aduh kayaknya gue di masa depan gak jadi orang deh, kayaknya hidup gue gini-gini aja deh, boleh, padahal belum kejadian kan. Yang maksud aku, lo boleh insecure tapi melakukan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut. Misalkan aku nih payudaranya kecil, daripada aku insecure terus, aku pengen operasi. Aku insecure wajah aku jerawatan, aku memperbaiki. Aku insecure karena finansial, ya udah kerja dan nabung sebanyak mungkin. Insecure ditinggal sama pacar dan segala macam, ya udah berusaha jadi pacar sebaik-baiknya, berusaha untuk setia, berusaha untuk menjadi sesuatu yang dia butuhkan dan dia inginkan. Kayak gitu aja sih. Lo nggak boleh insecure kalau misalkan lo tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki hal tersebut. Itu menurut aku. Itu syarat yang Vina punya untuk kalau misalnya orang yang mau insecure, lo harus tahu cara untuk keluar dari insecure itu ya. Betul. Itu jadi nggak ada syarat harus kejadian dulu, harus ketemu lingkaran baru dulu, harus apa dulu, nggak ada ya menurut Vina. Nggak ada. Oke. Nggak ada.
Oke, berarti semua punya hak yang sama untuk insecure menurut Vina. Betul. Tapi yang pasti punya jalan keluarnya. Jadi nggak cuman mengutuk diri aja gitu ya, nggak cuman kayak akhirnya kayak udahlah gue pasrah, namanya juga hidup, namanya juga takdir gitu. Tapi dia Iya, terus nggak puas, betul. dia terus mengutuki diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya kayak ngutukin diri sendiri kayak, aduh gue tuh jelek dan segala macam. Terus apa? Lu mau ngapain karena lo jelek? Lu mau embrace itu, lu memperbaiki hal tersebut atau gimana gitu? Gue tuh goblok, gue tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya udah, ayo belajar gitu kan. Kalau nggak ya ujung-ujungnya lo nggak berkembang. Nah, gitu terus sih. Vin, ini ada penulis buku ya, namanya tuh Lisa Firestone. Dia tuh bilang bahwa insecure tuh adalah hasil dari dialog atau suara hati kita yang kritis terhadap diri kita. Berarti kan ada proses ngobrol gitu ya, kita sama diri kita sendiri ya. Nah, menurut Vina ini dilewatin dulu atau dialamin, atau orang-orang pada nggak ngeh aja sih soal fase kritis kita ke diri kita sendiri nih? Mostly ya, orang-orang yang aku temuin dan emang sering curhat ke aku, mereka tuh jarang ngobrol sama diri sendiri. Jadi mereka tuh nggak tahu maunya mereka apa sih yang sebenarnya dalam diri kita takutin gitu. Dan saran aku memang kita harus berdialog sama diri sendiri. Kalau kita bisa ngobrol nih sama orang lain, kita bisa ngerti apa maunya orang lain, apa keresahannya orang lain. Masa sih diri sendiri nggak diajak ngobrol? Kalau aku sih memang sebelum ini waktu quarter life crisis ya, lagi gila-gilanya umur 22, 23 gitu, lagi nggak ngerti mau ngapain, aku aja ngomong diri sendiri, kenapa sih kamu takut gitu, kayak apa sih yang sebenarnya gue takutin, dan aku tuh udah cukup ngeprotek diri aku sendiri nggak sih, pasti kayak gitu, kayak aku sadar gitu, aku banyak banget kekurangan gitu, kayak aku susah banget untuk ngobrol sama orang baru. Kalau misalkan face to face, aku pasti dikit-dikit kena panic attack. Dikit-dikit kayak, boleh pulang gak sih karena takut banget gitu. Tapi at the end of the time aku ngajak ngobrol, ya akhirnya aku ngerti gitu untuk ngatasinnya gimana, apa yang aku mau, apa yang aku suka dan tidak suka. Dan itu memang harus dilewatin fase itu, ngomong sama diri sendiri. Oke. Harus banget. Dan karena apa ya Kak? Kakak ngerti nggak sih selanggeng-langgengnya pacar, sekeren-kerennya pacar tuh nggak ada yang lebih ngerti diri kita sendiri daripada diri kita sendiri. Oke. Good therapy nih ya, itu nulis bahwa bahkan ngeklaim juga bahwa kondisi insecure ini berkaitan juga dengan pola asuh yang nggak sempurna atau dekat dengan peristiwa perceraian. Nah, menurut Vina ini ada hubungannya nggak sih sama insecure? Pasti ada sih, pasti ada. Kayak aku broken home, keluarga aku itu mama sama papa udah cerai ketika aku SMP. Dan aku tuh tinggal di keluarga itu otoriter banget dan semuanya tuh tough love gitu. Jadi kalau mau makan harus berdiri dulu, terus harus habis bersih gitu, enggak ya? Sorry. Nggak apa-apa. Tapi bener sih, papa sama mama aku tuh seserem itu. Jadi waktu kecil sampai besar aku tuh nggak dikasih ruang untuk gagal gitu. Jadi kenapa lo gagal gitu? Nggak bisa, kalau nggak mampu nggak usah deh gitu. Terus papa tuh nggak terima anaknya nilainya jelek. Papa tuh nggak terima kalau misalkan aku bilang, papa aku juara 2. Terus papa tuh pasti bilang, juara tuh juara 1. Kalau juara 2 bukan juara. Kayak gitu. Jadi aku tuh rasa gue tuh not good enough ya gitu. Karena aku ngerasa dukungan orang tua tuh gak segitunya banget. Papa tuh kenapa gak ngehargain aku. Di kasusnya Vina berarti yang disampaikan sama Good Therapy ini bener-beneran berdampak ya. Akhirnya berdampak banget. Akhirnya Vina nggak bisa menerima satu kekurangan pun yang ada di diri Vina gitu. Betul. Terus papa itu kan yang nggak menerima salah ya. Kalau salah tuh dibentak lah, dimarahin. Yang tiger mom sama tiger dad banget lah. Beranjaknya waktu aku udah dewasa, aku tuh nggak bisa tuh kalau misalkan salah dikit, gagal dikit itu pasti nangis. Apa gitu-gitu. Terus akhirnya aku ngomong dong hal ini ke papa. Papa tahu nggak sih gara-gara dulu bla 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 gitu, aku jadi nggak pedean segala macam. Tapi akhirnya aku tahu papa tuh cuma pengen anaknya jadi yang terbaik aja sih, pengen anaknya usaha, pengen anaknya nge-push to the limit gitu aja sih. Iya.
Mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke pengen anak-anak itu bener-beneran jadi baja terbaik gitu ya. Padahal Mm-mm. padahal sebaja-baja kayak kalau boleh teriak, kalau boleh mereka ngeluh kayaknya ngeluh deh. Pada saat prosesnya loh ya. Proses Betul. di tempat dan segala macamnya gitu. Nah, tadi ngomongin soal sorry kita mundur sedikit ya. Ngomongin soal Ya, kritis ke diri sendiri, apakah orang-orang yang insecure berdasarkan bukan dari proses tadi dialog sama diri sendiri, tapi justru karena mendengarkan apa yang disampaikan orang lain gitu. Menurut Vina, mm, insecure yang seperti itu gimana? wajar-wajar aja sih, karena orang lain itu kan pasti berdampak banget ke kita kan, ke Mm-mm. lingkungan kita tuh berdampak, kita harus milih circle juga. Kalau emang orang-orang circle-nya toxic nih, kita udah nyoba yang terbaik, kita udah nyaman sama diri sendiri, tapi malah dikata-katain mulu, atau dimanipulasi, atau di gaslighting untuk kita jadi nggak pede sama diri sendiri, ya ujung-ujungnya kita pasti jadi insecure. Oke. Tapi balik lagi ke diri sendiri, kita tuh mendengarin omongan orang lain apa enggak? Karena menurut aku otak sama perasaan tuh kayak spons. Kita tuh nyerap apa aja yang informasi yang masuk gitu. Nah, kita harus jadi spons yang pinter sih. Mau nyerap apa, mau ngebuang apa, itu harus banget. Jadi menurut aku pilihlah teman-teman yang tidak toksik karena itu sangat berdampak Bentar ini pada diri sendiri. aku catat dulu sih soal spons ini cerdas sih. Aku suka sih karena aku adalah tipikal orang yang percaya gini loh, Vin, percaya bahwa kita adalah representasi dari beberapa orang yang kita pilih untuk menjadi bagian dari diri kita gitu. Entah kita suka siapa, kita dididik sama siapa, kita bergaul sama siapa gitu. Jadi sponsor baik kita adalah ketika kita bisa memilih dan menemukan mana nih yang baiknya kita serap, baiknya kita dapetin dan kita terapkan di diri kita gitu. Iya, betul. Nah terus Vin, pernah nggak ada orang lain atau pacar atau mantan mungkin yang ngerasa insecure padahal menurut Vina dia tuh kayaknya lu nggak pantas deh insecure, lu tuh udah segala-galanya di mata Vina atau di mata orang-orang gitu. Pernah nggak ngerasa gitu? Pernah. Pacar aku yang sekarang sih, Mm-mm. he's a bright guy. Komunikasi, caranya dia berkomunikasi, caranya dia ini tuh luar biasa banget kan. Tapi ada di masa-masa dia itu udah malas berkarya gitu loh. Jadi cuma ngikutin arus. Kalau ditanya kenapa, soalnya dia nggak pede. Katanya dia bilang, ya kan aku udah tua, ya kan udah harusnya orang lain aja yang lebih ini, lebih itu. Padahal aku yang pacaran sama dia, aku tahu dia itu super bright. He has so many ideas. Dia punya banyak banget yang bisa dia lakukan, dan aku tahu apapun yang dia lakukan akan berhasil karena udah berapa belas tahun dia berkarir baik-baik aja gitu. Semuanya juga mantap-mantap semua gitu loh karyanya dia. Cuman sekarang lagi insecure karena lagi nggak pede, katanya iya takut udah nggak relevan lagi dan semuanya. Padahal he's good, he's great. Oke. Padahal Vina udah ngasih beberapa bocorannya, komunikatif banget, terus udah agak tua, terus kira-kira dia komunikatif banget. Kayaknya pacarnya Vina yang sekarang adalah seorang hacker sih. Seorang apa? Seorang hacker sih, atau petugas tol kali ya. Yang komunikatif enggak ya, justru petugas tol enggak komunikatif ya. Enggak ya. Enggak komunikatifnya cuman Keluarin tangan jalan doang. Pak gitu kan. Oke, berarti Vina juga ngerasa punya perasaan atau pernah ada di titik ketika kita menjadi orang yang kayaknya lu enggak deh, karena berdasarkan standar yang kita punya dan kita ketahui kan atas orang yang ngeluh insecure itu gitu. Dan menurut Vina, orang-orang kayak Vina atau bahkan aku juga sering untuk mewawancarai 4 orang yang tadi aku bilang di awal, yang aku sebutin di awal itu, aku kan pasti punya standar aku, menerapkan standar aku. Mereka berempat nih harusnya nggak punya alasan untuk insecure gitu. Berarti kan aku melakukan penghakiman juga kan. Maksud aku memberikan penilaian juga untuk orang lain, lu boleh apa enggak. Padahal kan setiap orang masing-masing punya alasan dan juga punya, bahkan sederhana Vina alasan tadi kalau nyari underwear susah. Itu alasan loh, itu alasan, entah itu dibuat-buat, entah itu beneran memang susah, kan itu alasan. Nah, menurut Vina untuk orang-orang yang melakukan polisi apa ya sebutannya, maksudnya mengingatkan polisi orang mental. bisa jadi. Menurut Vina gimana? Wajar aja kah atau sebaiknya jangan atau gimana? Ya, sebaiknya jangan sih, karena kita nggak pernah tahu apa yang mereka rasain kan. Kayak aku
nggak mungkin ngerasain apa yang pacar aku rasain. Ya menurut aku udah sih yang kita bikin dulu, aku tahu kamu pasti bisa bla 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 bla. Tapi kalau dia belum pede, ya tugas aku sebagai seorang orang yang terdekat sama dia ya cuma bisa support, menunggu dia pede kan. Oke. Nah kalau misalkan kita ngejudge tuh nggak boleh kayak gitu dan segala macam bla 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 bla. Ya gimana ya, kamu juga nggak akan pernah bisa ngerasain susah cari underwear. Mau pakai baju kayak gimana pun jatuhnya nggak seksi, jatuhnya Iya. kayak anak SD pakai kutang gitu. Atau kayak apa ya? Aku nggak takut nggak lucu, dah lanjut aja deh. Nggak apa-apa. Coba dulu dong. Kayak apa ya? Kayak kayak pepes enggak ya? Sorry, skip aja Pepes. nggak apa-apa. Pepes tau nggak pepes? Kan dibungkus Pepes kayak makanan Sunda. iya, kayak itu dibungkus kan doang datar-datar kan. aja kan, datar-datar aja kan, nggak ada yang cembung, nggak ada apa gitu. Enak doang, menarik enggak? Kering dikit lepas ya, kayak koreng jadinya. Kering dikit lepas, kasihan kan. Nah, Vin, tadi menurut Vina hal yang biasa dilakukan sama orang-orang untuk melakukan penilaian atau ngelarang untuk orang lain insecure tuh sebaiknya jangan ya. Baiknya jangan. Pun dilakukan ya harus dengan pertanggungjawaban yang lain. Nggak cuma nodong-nodong lu nggak boleh aja. Jadi ada tanggung jawab setelah menyampaikan pelarangan itu mungkin ya. Iya. Nah, Harus ada sih Kak. Kalau kayak aku nih, karena aku nggak pernah tahu apa yang pacar aku rasain dan segala macam, ya aku jadi support system terbaik yang aku bisa lakukan. Kalau misalkan dia butuh teman ngobrol, ya aku jadi teman ngobrol. Dia butuh ngomongin tentang perasaannya dia, ya dengerin. Karena percuma juga gitu kita ngata-ngatain, yang kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kamu tuh keren dan segala macam bla 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 bla, gak ngebantu. Karena orang insecure butuh support system, bukan butuh apa ya, kayak pecutan yang orang-orang pikirin. Nggak dijorok-jorokin juga ya. Iya. Oke. Tapi tadi Vina sama pacarnya yang-yangan ya, kirain Umi Abi. Enggak ya. Harusnya sih Mami Papi sih. Ini cuma gara-gara ditelepon doang jadi pakai yang. Oke, Vin. Terus orang-orang yang katakanlah sempurna gitu ya, pernah memikirkan nggak sih orang-orang yang merasa insecure karena mereka gitu, menurut Vina nih? Maksudnya terintimidasi gitu sama kesempurnaan mereka? Pernah nggak? Atau Vina sendiri deh pernah? Vina kan bisa dikategorikan sempurna lah ya. Aduh, amin. Otak ada, ya kan, nulis iya dan segala macam lah, bisa banyak hal gitu. Nah, ketika Vina ada di posisi yang bisa dikategorikan sempurna ini, Vina pernah memikirkan orang-orang yang terdampak dan ngerasa insecure karena ngelihat Vina nggak? Nggak pernah tahu. Emang iya aku bikin insecure ya? Kayaknya enggak deh. Berarti kalau Vina pribadi nggak pernah mikir ke situ? Nggak pernah. Kalau orang-orang lain menurut Vina yang kita katakan sempurna lah, mikirin nggak kira-kira? Aku sih mikirin ya kayak Kylie Jenner gitu, udah kaya, seksi banget, cantik banget juga gitu. Lu pernah ngerasain insecure nggak ya? Kayak pernah ngerasa kayak, kayaknya gue kurang seksi deh, kayaknya gue kurang ini deh. Terus kalau iya, yaudah kita tukeran hidup boleh nggak Kylie Jenner gitu doang sih. Nah, tadi tapi belum kejawab nih, Vin. Menurut Vina orang-orang yang di lingkungan masyarakat ini dikategorikan sebagai yang sempurna, fisik, finansial dan segala macam, itu memikirkan orang-orang yang melihat mereka nggak sih? Maksudnya kayak ini orang sempurna banget sih, aku jadi ngerasa insecure. Mikirin orang-orang yang kayak gitu nggak menurut Vina? Pasti kayaknya mikirin sih. Tapi kalau aku to be honest, aku nggak mikir sampai situ. Karena aku ngerasa kalau misalnya ada orang yang iri sama aku atau bilang, aduh Revina emang nggak pantasin segala macam, ya pure karena mereka nggak pernah jadi aku juga nggak pernah jadi mereka. Jadi perasaanku tetap valid gitu. Hanya karena mereka ngomong kayak gitu nggak menjadikan aku tiba-tiba oh iya aku sempurna gitu, enggak. Jadi aku juga mikirin mereka, wah mereka tuh kurang dari aku kok, atau mereka tuh pengen loh hidup jadi aku, kenapa aku harus ngerasa insecure, nggak memperbaiki apa-apa gitu kalau di aku ya. Soalnya insecure kan masalah aku sama perasaan aku. Jadi dengan ngelihat orang lain bukan berarti aku tiba-tiba sembuh terus aku tiba-tiba sempurna ya. Malah jadi bertanya-tanya sebenarnya
aku nih harusnya baik-baik aja nggak sih? Malah jadi pertanyaan ke diri sendiri aja. Tapi kalau jadi sembuh atau mikirin orang lain, belum sih akunya. Iya. Terus juga mungkin karena udah banyak juga kali yang harus kita pikirin dalam hidup ya. Jadi kayak harus mikirin Betul. orang-orang yang ngerasain insecure sama kita. Aduh, waktunya banyak banget, energinya banyak banget. Mungkin ke situ kali ya. Iya. Vin, terus juga ini shortlist.com pernah nemuin ahli operasi kosmetik gitulah, agen artis Hollywood, terus instruktur vokal, penata gaya dan kartunis untuk bisa ngedefinisi ini. Apa sih yang membuat laki-laki menjadi tampak buruk atau jelek, dan hasilnya laki-laki juga ternyata bisa merasa inferior, bahkan ngerasa insecure terhadap beberapa hal yang membuat mereka tampak jelek, seperti penampilan fisik, muka, suara bahkan, dan juga isi kepala. Nah, menurut Vina dari hasil ini kan laki-laki punya peluang juga sebenarnya sama ya kan untuk ngerasa insecure. Cuman pada kenyataannya kan di masyarakat kita, si cowok-cowok ini, si laki-laki ini kan dipaksa atau dituntut walaupun gak secara langsung gitu ya, untuk bisa tanpa celah, untuk bisa selalu diandalkan, untuk bisa nggak ngeluh, untuk bisa harusnya cowok yang bisa ngasih perasaan aman, jangan si cowok malah ngerasa nggak aman sendiri, ngerasa insecure sendiri gitu. Nah, menurut Vina, cowok itu boleh nggak sih ngerasa insecure? Balik lagi jawaban aku ya, boleh banget. Karena hidup di era sekarang yang ada toxic masculinity, menurut aku kasihan banget cowok-cowok jadi nggak bisa untuk mengekspresikan perasaannya. Kayak kalau misalnya ada masalah nangis, terus dia bilang, "Duh, kenapa sih lo nangis? Cowok kok nangis?" gitu. Terus cowok kok galau, cowok tuh kayak gini dan segala macam. Padahal hal yang sangat wajar sekali ketika cowok insecure, kayak ngerasa nggak pede sama dirinya sendiri, nggak pede sama karir, atau nggak pede karena misalkan pacarnya cantik banget, terus dia ngerasa dia biasa-biasa aja, itu wajar banget. Dengan adanya kayak tuntutan seperti toxic masculinity ini ngebikin cowok jadi susah untuk mengekspresikan perasaannya, dan ujung-ujungnya dia malah jadi bitter ke orang lain gitu loh. Oke. Gitu. Karena aku aja kuat, kenapa lo enggak gitu. Oke. Karena memang ngomongin soal cowok yang nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Padahal hampir semua cowok kayaknya kalau nonton film Kabiku Si Kabigem kayaknya nangis deh. Yakin. Pasti. Vin, tapi The cowoknya apple of my eye. Iya betul itu. You are the apple of my eye. Terus cowok Vina ngerasa insecure nggak sama Vina? Enggak. Sama sekali. Sama sekali. Untungnya sih kayak udah mau setahun kayaknya, tapi masih baik-baik aja sih. Cuman ya namanya pacaran ya pasti ada up and down-nya. Cuman kayaknya dia gak pernah insecure sama aku. Aku yang lebih insecure sama dia. Oke, terus kalau kenyataan di masyarakatnya nih kan, itu cewek yang lebih ekspresif kan ya untuk soal insecure. Betul. Jadi kadang-kadang aku nggak mewakili cowok manapun ya, aku mewakili diri aku sendiri. Ngerasa kadang-kadang tuh bingung, kayak misalnya pacar aku bilang aku gendutan, aku apa segala macam, kayak ini orang pengen minta dipuji kah atau bener-beneran ngerasa dulu ya di proses ketika aku belum mencerna insecure dengan baik gitu, aku kayak ini kenapa sih lu nggak ngaca apa, lu tuh udah perfect banget, tuh udah sempurna banget apa segala macam gitu. Jadinya si cowok-cowok nih jadi kayak bingung, nggak bisa ngebedain gitu mana si cewek ketika minta disanjung karena dia merendah untuk meroket gitu, atau dia benar-benar ngerasa insecure gitu. Nah, kenapa cewek-cewek kayak gini menurut Vina? Kenapa ya? Kalau menurut aku sih memang cewek haus validasi aja sih. Pasti kita tuh pengen dipuji, tapi nggak pengen puji aku dong, nggak mungkin dong. Jadi pasti itu ujung-ujungnya mempertanyakan sesuatu yang jawabannya sudah pasti obvious gitu. Jadi cowok dibikin serba salah, kayak aku cantik gak? Cantik. Bohong. Giliran dijawab ya udah kamu jelek, berantem. Tapi sebenarnya cewek memang pengen divalidasi. Cewek pengen punya support system yang kayak enggak, lo cantik gitu. Cuman pasti kita kerasa kok mana cewek yang caper, mana cewek yang beneran insecure, pasti kerasa kok gitu. Mana yang beneran gak pede, mana yang dibuat-buat nih, ya lah lo pengen dipuji ya, pasti kerasa banget kok. Begitu pandai-pandai lah membaca situasi. Tapi Vina pernah kayak gitu nggak ke cowok? Vina, ke mantan-mantan mungkin? I don't think so. Soalnya aku kalau insecure rata-rata nangis sendiri, nggak maksa cowok aku untuk kayak
sayang aku tuh cantik gak sih? Jadi itu enggak sih. Soalnya kalau aku kayak gitu, coba aku jawab iya, aku malu-malu sendiri. Terus pada akhirnya kayak pasti gitu. Langsung balik kanan gitu ya kalau kalau ternyata Langsung balik kanan. dia kan ya. Oke, terus ngomongin soal cewek juga mungkin ya, Vin. Si cewek-cewek ini jadinya jadi terpaksa. Jadi dipaksakan oleh keadaan, oleh masyarakat juga untuk mereka tuh harus dapat validasi A, B, karena perempuan itu jadi sorotan, karena perempuan itu harus seperti ini, standar perempuan juga kan ada ya di masyarakat gitu. Mungkin karena itu juga kali ya. Jadinya cewek ingin selalu tampil cantik, selalu tampil sempurna gitu. Betul. Itu ada pengaruh juga. Pasti ada sih Kak. Kayak di zaman dulu, di zaman Yunani, beauty standard itu cewek harus gendut. Kalau nggak gendut dianggap jelek gitu. Di zamannya Mona Lisa deh, cewek itu yang cantik putih banget, terus nggak pakai nggak punya bulu mata, nggak punya alis dan segala macam. Dan semua cewek pengen ngikutin karena pengen dianggap cantik sesuai pada masanya. Kalau sekarang sih cewek yang cantik itu kan yang kurus, yang mukanya nggak jerawatan, yang alisnya on flick lah dan segala macam. Dan pasti cewek-cewek mau ngikutin. Yang namanya beauty standard kan pasti berevolusi dan cewek-cewek pasti ngikutin. Toh itu memang produk kapitalis kan yang namanya beauty standard. Pasti punya pengaruh sih kalau aku bilang ya. Karena kalau kita tiba-tiba nggak ngikutin gitu, ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya tiba-tiba gue nggak mau ngikutin beauty standard lah, gue pengen kulit gue dekil, pengen muka gue full jerawatan, gue pengen gendut, pengen apa gitu, ya sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting lo nyaman sama diri lo sendiri, lo sadar apa yang sedang lo lakukan, dan lo nggak peduli sama omongan orang lain. Karena menurut aku beauty standard tuh harusnya kita yang ciptain. Kalau misalnya lo ngerasa bagus kok muka gue jerawatan gini, ya monggo silahkan. Tapi jangan bete ya kalau misalkan orang lain bilang muka lo jerawatan deh, ya karena lo yang pengen gitu. Cantik itu luka ya, bener-beneran bisa mewakili banyak kasus yang tadi Vina sebutin juga contohnya gitu ya. Bener. Nah terus Vin, kalau misalnya si insecure ini sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih ke hubungan pertemanan, hubungan kita sama pasangan, atau hubungan kita sama keluarga mungkin? Menurut aku sedikit banyak pasti mempengaruhi. Kayak kita nih yang gak aman sama diri sendiri, tapi ujung-ujungnya kita akan nyari validasi dari orang lain, atau kita bisa jadi bitter, kita bisa jadi cemas sama diri sendiri yang orang lain gak ngerti. Kan gak semua orang tahu ya bagaimana cara mengatasi teman atau orang yang terdekat yang insecure. Jadi ujung-ujungnya pasti bikin berantem, bikin slack, bikin kayak, lu kenapa sih kayak gini? Ya, dan ketika kita nggak bisa menjelaskannya dengan baik, ya otomatis ada miskomunikasi, ada bisa sampai cabut itu temennya. Bener. Itu kayak kalau gitu. Di pertemanan, Vin ya. Kalau di hubungan antar pasangan atau sama pasangan gimana? Misalnya kayak gini nih, kalau akunya pengen operasi payudara, terus pacar aku bilang, lu ngapain sih, aku nggak suka dan segala macam, bla 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 bla, kamu tuh udah cantik, udah sempurna gitu. Terus akunya bilang, wah ini kan badan gue yang pengen. Toh kalau misalkan aku operasi nggak pakai duit kamu, kan kayak gitu bisa bikin berantem dong. Iya jelas. Karena dia nggak ngerti nih kalau misalkan aku pengen payudara yang besar, sedangkan aku nggak ngerti kalau misalkan dia itu takut kalau misalkan ada masalah apa-apa ke depannya. Kalau misalkan aku kena implan, dia takut ngerasa kayak, oh ini payudaranya fake banget dan bla bla bla. Itu kan kita harus cari jalan tengahnya kan. Jadi insecure otomatis mempengaruhi suatu hubungan sih, mau itu saudara, orang tua, teman, pacar, pasti mempengaruhi. Sampai ke tahap ini nggak, Vin? Menurut Vina sampai ke tahap bisa nyampe ke kasus kekerasan gitu, baik verbal ataupun non verbal? Soal insecure bisa banget dong Kak. Kayak misalkan nih, kalau misalkan kalian punya pacar, terus pacarnya itu insecure, nih dikit-dikit cowok gue pasti selingkuh, akhirnya jadi overprotective. Si cewek yang ngerasa insecure ini? Ya, boleh atau cowok lah ya, ngerasa overprotective, terus handphonenya dicek-cekin, diblok-blokin lah atau apa-apa. Cewek-cewek yang follow di DM-in ya, kan jadi nggak nyaman ya. Otomatis bisa jadi kekerasan dong, karena overprotective aja itu kan suatu kekerasan ya, yang mild gitu.
Bisa nggak sih kekerasan itu jadi pukul-pukulan, jadi berantem gede? Ya bisa, karena lo yang insecure sama diri lo sendiri, lo nggak percaya kalau misalkan pasangan lo tuh setia, pasangan lo ini dan segala macam, ya pasti ada, pasti bisa. Pasangan lu udah ngerasa cukup sama lu gitu ya, nggak bakal ke yang lain. Ini kan berarti si yang ngerasa insecure akhirnya dia jadi controlling kan, dia jadi yang sosok yang akhirnya memberi pengaruh buruk lah ya ke pasangannya. Kalau si yang ngerasa insecure jadi korban misalnya, karena dia ngerasa lebih inferior daripada pasangannya, dia akhirnya gimana caranya gue supaya nggak ditinggalin sama pacar gue yang sempurna ini, gue nggak apa-apa deh diselingkuhin, gue nggak apa-apa A B C D segala macam, akhirnya dia jadi korban juga gitu. Yang begini menurut Vina mungkin kejadian nggak? Mungkin ada yang bisa insecure terus rese, controlling, ada juga yang malah dia apa-apain mau, yang penting nggak ditinggalin kan. Ya memang kalau insecure dampaknya mau bisa kemana-mana ya. Jadi memang harus bisa damai sama diri sendiri. Kalau enggak bakalan toksik hubungan ke siapapun gitu. Mau ke siapapun tuh bakal jadi toksik, dan apapun yang toksik pasti tidak sehat dan tidak akan berakhir baik kan. Oke, berarti kemungkinan untuk orang-orang yang merasa insecure bisa merusak hubungan, entah dia jadi orang yang rese, entah dia jadi orang yang terima aja untuk diapain aja, untuk diperlakukan tidak baik bahkan gitu, itu sangat berpengaruh ke hubungannya. Baik baik sama pasangan ataupun di lingkar pertemanan gitu. Nah, Vin, terus untuk Vina sendiri, dampak paling parah atau dampak paling ringan dari insecure yang pernah Vina rasain? Kalau yang paling ringan sih paling jadi males keluar rumah pakai makeup ya. Jadi kayak pakai baju yang kedodoran mulu, atau jadi malu lihat cermin aja tuh males gitu. Itu yang paling ringan kayak gitu sih kalau aku. Pernah. Kayak waktu aku gendut-gendutnya gitu, atau waktu lagi jerawatan banget, malas banget ngeliat cermin. Paling parah berantem sama pacar tuh seiring nyakitin diri sendiri, deh kayak ngerasa gue tuh jelek banget cuy gitu. Serius? Kok serem banget sih? Iya. Ya begitu deh. Itu Vina yang ngerasa insecure, akhirnya rese ke pasangan, terus akhirnya ngelukain diri sendiri atau gimana? Iya, aku yang kayak gitu. Karena aku rasa jelek banget aja, terus kayak ngerasa pacar gue bisa dapet yang lebih bagus kok dari gue, kenapa sama gue sih gitu, jadi sedih. Oke, jadi ngerasa nggak layak gitu lah ya. Itu dampak paling parahnya sampai ngelukain diri sendiri. Tapi udah enggak dong ya, itu maksudnya Vina yang kemarin-kemarin kan ya? Iya, udah enggak kok. Karena pacar aku jadi support system yang baik banget sih, jadi dibantu banget. Nah terus cara Vina akhirnya bisa menangani semua insecure yang bahkan sampai hari ini masih sering dirasakan gitu ya, apa yang Vina lakukan untuk bisa keluar dari kondisi insecure ini? Yang pertama ngajak ngobrol diri sendiri. Kedua, ngasih tahu orang-orang terdekat aku apa yang aku rasain dan minta mereka ngebantu. Yang ketiga, I go to the professional help. Oke. Gitu, jadi kayak ke psikolog, aku ngasih tahu gitu-gitu dan segala macam. Terus biasanya kan advice terapis tuh beda-beda ya. Kalau aku sih disuruh nyari distraksi, terus disuruh melakukan hal-hal yang beneran bikin aku bahagia, sampai akhirnya aku lupa sama apa yang aku rasain gitu. Kemarin salah satu pendapat terapis aku yang paling bagus adalah, lo ngerasa jelek, ya udah dandan. Lo masih ngerasa jelek, ya udah lakuin sesuatu. Lo punya duit nih untuk operasi, punya duit lakuin. Lo ngerasa gendut, olahraga, diet. Lo nggak bisa nangis, marah-marah ke semua orang terus lo tiba-tiba jadi kurus, nggak bisa. Kalau lo mau ya olahraga, terus diet. Ngeluh terus ngerasa nggak pede, itu nggak akan ngubah apapun. Jadi aku itu ngerasa ketampar banget. Ya kalau lo mau sempurna, ya usaha. Kalau lo mau cantik, ya usaha. Terus ya udah deh. Terus kayak oh ya bener juga sih. Gue harus pelan-pelan mengubah. Kalau Vina yang pakai baju unicorn itu bentuk Vina supaya nggak jelek nggak? Karena itu cantik banget sih pas pakai. Itu di video mana ya? Lupa deh. Terima kasih. Yang awal-awal ya. Lucu banget. Vin, terus kalau insecure ini baik dan buruknya apa menurut Vina? Baiknya bisa bikin kita kenal sama diri sendiri ya, apa yang kita takutin, apa yang bikin kita nggak aman, dan membuat kita berusaha untuk memperbaiki hal tersebut sih. Kan karena
kita harus jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya kan. Ini baiknya. Nah kalau tapi buruknya kalau misalnya kita nggak bisa handle, kita nggak bisa ngatur nih insecure-nya mau dikasih makan seberapa banyak, ya bakalan jadi liar. Pada akhirnya kita bakal benci sama diri sendiri, bakal gak nyaman sama diri sendiri, dan mungkin end up bisa self-harming atau suicidal sih. Jadi pinter-pinterlah boleh ngedengerin sisi insecure-nya, tapi jangan dikasih makan terus, jangan dikasih ruang atau power untuk dia bisa take over our mind gitu. Oke, jangan jadi obsesif gitu ya ketika ada yang nggak puas sama badannya, sampai ada kalau nggak salah nonton di On The Spot dulu yang cewek jadi kayak Barbie gitu loh badannya, serem banget. Itu serem banget sumpah. Maksudnya itu kan udah bukan insecure lagi kayaknya, lebih ke obsesif ya. Itu mungkin yang maksud Vina liar itu mungkin bisa sampai ke tahap itu ya, ekstrimnya ya untuk fisik ya. Mendengarkan diri sendiri itu boleh kok, kita pasti punya kecemasan kan, cuman jangan dikasih makan terus. Kalau misalkan pengen ngubah terus, tapi ternyata apa yang kita ubah itu jelek ke diri sendiri atau berbahaya ke diri sendiri kan juga nggak baik. Jadi dengarkanlah secukup mungkin, jangan dikasih power terlalu banyak. Iya, maksudnya self love sama manjain diri sendiri itu kan beda ya. Betul. Oke, terus Vina, untuk orang-orang yang di luar sana masih ini ya sampai hari ini punya standar dan saklek banget terhadap mereka yang insecure, apa yang pengen Vina sampein? Pesan gue cuma satu, semoga suatu saat, semoga untuk selama-lamanya deh, lo tidak perlu merasakan insecure. Semoga lo keren terus, semoga lo ini, karena ketika lo ngerasa insecure, omongan lo gue balik ya, nggak pantas lo ngerasa insecure, terus lo rasain betapa sakitnya mendengarkan hal tersebut. Jadi semoga lo keren selamanya, semoga lo kaya, semoga lo sempurna di hidupnya, jadi lo nggak perlu ngerasa insecure. Karena when it comes to you, I'm gonna say, who's laughing now? Aku nungguin dari tadi Vina yang jahatnya mana ya, aku gak keluar-keluar nih sepanjang durasi ya. Ini jahat. Enggak, loh. Jahat ya tetap ya. Jahat loh. Oke. Terus Vin, mudah-mudahan sih ya si orang-orang yang nanti akhirnya dengerin episode kita ini gitu bisa lebih punya cara pandang, cara ngelihat yang lebih banyak lah ya paling enggak. Dan dari tadi juga kita nggak coba untuk ngelarang-larang, nggak coba untuk menyuruh-nyuruh, cuman ngasih pandangan aja bahwa insecure tuh kayak gini bisa kemana-mana gitu. Oke, Vina, terus update Vina nih dalam beberapa waktu ke depan apa aja, ada apa aja? Apa ya? Paling sekarang sih lagi jadi udah kerja kantoran. Asik. Dan ini disebut pertama kayak lu seneng banget ya kerja kantoran, Vin. Seneng banget. Mungkin karena dulu cita-citanya memang pengen kerja kantoran, cuman kecemplung dunia entertain, jadi nggak bisa kerja kantoran. Tapi sekarang udah bisa, terus I'm so happy about it. Terus yang kedua, bentar lagi aku bakal punya skincare sendiri. Wow. My own skincare gitu. Jadi buat cewek-cewek atau cowok-cowok yang insecure sama wajahnya jerawatan, wajahnya kering, minyakan, bolehlah coba-cobain skincare gue. Ditungguin aja tanggal mainnya. Oke. Yang ketiga apa ya? I'm doing so fine kok. Oke. Gue baik-baik aja. Terus mungkin ada mau bedah buku Cinta Itu Luka kemana Aduh, gitu. Enggak, malu. Buku pertama masih jelek-jeleknya, jadi semoga aku punya kesempatan untuk bikin buku-buku selanjutnya deh. Oke. Tapi Vin, ini kan aku udah baca nih, belum sampai habis sih. Jadi aku berhenti terima kasih loh. Aku berhenti di bab I Was Five kalau nggak salah, semalam banget. Gila ya. Oh iya. Aku berasa pakai baju yang terbuat dari ribuan semut rang-rang hidup gitu loh, nyelekit tapi menyeluruh gitu, sebadan-badan nyelekitnya. Serius. Untuk yang di pas bab I Was Five sih, itu bener-beneran kayak orang kayak aku pribadi sih kayak ngerasa ngedengerin Vina lagi cerita aja sih gitu, dan itu natural banget dan itu jujur banget gitu. Terima kasih. Serius. Okay. Tapi terima kasih loh sudah suka sama bab I Was Five, karena itu bab paling favorit yang paling banyak disukain sama orang-orang. Oh iya kah? Asli aku sampai harus berhenti dulu gitu, kayak ntar dulu lah anjir, ini apaan sih gitu tuh, sampai kayak gitu. Serius. Iya, banyak banget yang karena Vina ini bikin nangis banget dan segala macam. Gue sampai
berhenti baca, bla bla, udah nggak mau baca lagi, takut ke belakang-belakangnya lebih perih dan segala macam. Tapi semoga enjoy baca bukunya, karena memang I was five, sad banget sih aku yang nulis aja, jadi ini gue nulis apa nih, kenapa sesedih ini ya gitu. Oke, terus Vin, gue kan di episode-episode biasanya tuh gue juga ngasih rekomendasi tontonan gitu, tapi kayaknya episode ini gue kasih ke Vina aja deh. Yang berhubungan sama insecure ya? Apa ya film yang berhubungan sama insecure? Aduh, gue nggak ngerti lagi. Boleh film lain nggak? Boleh, series boleh, atau lagu boleh. Kalau film, gue akan selalu sarankan orang untuk nonton Usual Suspect sih, karena it's my favorite movie. Oh, tapi kalau misalnya kalian lagi insecure nih, kayak mau berpasangan apa enggak ya, gue mau nikah apa enggak ya, gue sarankan banget kalian nonton The Lobster. Itu bagus banget, dan bagus bukan sih? Bagus lah untuk bikin kalian berpikir, gue sebenarnya pengen berpasangan gak sih gitu. Oke, itu ceritanya sedikit ya, nambahin aja, itu tuh ceritanya tentang kita jadi kayak di ternak gitu nggak sih? Betul. Jadi kayak kita hewan ternak udah dipasang-pasangin gitu. Jadi kalau The Lobster itu ya intinya ceritanya sih, kalau lu jomblo lu diubah jadi binatang. Udah gitu aja. Seru kan? Seru banget. Oke, Vin, sebelum ditutup mungkin ada closing statement, bisa dari quote film atau dari lirik lagu atau dari tokoh. Misalnya Vina suka banget sama Bob Sadino, boleh quote-nya Bob Sadino, atau yang punya Vina sendiri juga gak apa-apa. Ini mungkin nggak cuma aku suka satu quotes dari George Carlin, tapi ini nggak spesifik banget ya. Jadi religion is like a pair of shoes. Find the one who fits for you, but don't make me wear your shoes. Kayak gitu. Kalau ditranslatein, agama itu adalah seperti sepasang sepatu. Lo boleh milih apapun yang lo sukain, yang pantas sama kaki lo, tapi jangan pernah paksa gua untuk pakai sepatu lo, gitu. Dan ini maksud aku berlaku dalam hal apapun. Kayak lo mau bikin beauty standard, lo mau cari cowok kayak gimana pun, lo mau bikin achievement kayak gimana pun, terserah, boleh. Dan jika itu baik buat lo, ya silakan lo pakai. Tapi jangan pernah paksa orang lain untuk pakai sepatu lo, gitu. Oke, ini mudah-mudahan barangkali mau ditranslatein ke bahasa Surabaya. Lo kan katanya jago banget bahasa Surabaya. Jangan banget ntar rawono sing ngerti piye, Mas. Sebelum mengakhiri episode yang sangat penting ini dan harus gue rayakan selama berbelas-belas hari ke depan kayaknya ya. Oke, sukses terus ya. Mudah-mudahan buku kedua, buku ketiga, dan juga semua hal yang dia lakukan Vina ke depannya bisa memberikan hal-hal yang mungkin selama ini masih banyak orang-orang yang gak percaya Vina untuk melakukan A, melakukan B, bisa membuktikan itu, dan juga ke orang terdekat Vina yang pernah bikin Vina sakit banget ya. Iya, amin. Terima kasih semuanya. Oke, dadah Vina, thank you. Iya, dadah. Makasih Mas Angga. Yuk. Oke, dan buat yang mau ngasih saran, ngasih kritik, atau nggak setuju sama yang gue sampein, sama yang Vina sampein, lu boleh langsung aja mention ke Twitter gue di @anggaampuh, A-nya 1, Angga Empuh jadinya. Ya, atau lu bisa juga follow Instagram Kolom Podcast di @kolompodcast. Jadi gue Angga Ampuh untuk Kolom Podcast.